Peningkatan pemahaman dan pendampingan terkait urgensi konservasi sumber daya air melalui gerakan penghijauan di Desa Mandala Mekar, Kabupaten Bandung, Sabtu 19 Juli 2025. Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Yarsi dipimpin oleh Dr. Liza Evita SH.M.Hum dengan anggota tim Dr. Muhammad Faisal S.E.M.A.K.T. dan Dodi Pranata Wijaya SH.LLM serta didukung oleh mahasiswa Oktavianisa Nuraini dan Suci Cantika telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum terkait urgensi konservasi sumber daya air dan pendampingan penghijauan di Desa Mandala Mekar. Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air mengatur bahwa konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pengelolaan sumber daya air sendiri dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan, dan keserasian, dan transparansi dan akuntabilitas. Adapun tujuan pengaturan sumber daya air untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air, dan mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Selanjutnya, di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 24 disebutkan bahwa, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya, pada yang demikian, itu benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Dapat disimpulkan, ketika tidak ada air, maka bumi tidak hidup. Desa Mandala Mekar pada tahun 2023 dinobatkan sebagai Desa Wisata Rintisan, sektor usaha yang dapat digunakan untuk dijadikan tempat wisata edukasi, yakni tempat pembuatan peyem, tempat pembuatan angklung, tempat pembudidayaan lele, dan peternakan. Sektor usaha ini semuanya membutuhkan air untuk keberlangsungannya. Di sisi lain, sumber mata air di desa ini tidak mencukupi, terutama pada musim kemarau. Upaya yang dapat dilakukan adalah untuk memenuhi ketersediaan air. Dalam rangka persiapan untuk menjadi desa wisata adalah penghijauan, terutama di wilayah sumber air yang ada, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketersediaannya pasokan air bersih yang mencukupi kebutuhan warga masyarakat, tidak lagi mengalami masalah kekurangan air, distribusi air yang lebih merata, dan lancar menjaga kelestarian daerah tangkapan air. Kedepan diharapkan akan mempermudah pengaturan pasokan air yang memadai untuk sektor pertanian atau perkebunan dan berbagai usaha untuk lebih mendorong peningkatan perekonomian warga masyarakat. Dengan bercermin pada uraian-uraian di atas, sense of crisis dari dampak yang ditimbulkan akibat kekurangan pasokan air bersih, tim pengabdian masyarakat Universitas Yarsi perlu ambil bagian dalam program konservasi sumber daya air melalui gerakan penghijauan, terutama di wilayah sumber mata air di Desa Mandala Mekar. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah agar masyarakat Desa Mandala Mekar memperoleh wawasan pengetahuan tentang urgensi konservasi sumber daya air melalui kegiatan penghijauan, agar mitra sadar dan termotivasi untuk melakukan konservasi sumber daya air melalui kegiatan penghijauan. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa meningkatnya wawasan dan pengetahuan mitra di Desa Mandala Mekar mengenai urgensi konservasi sumber daya air melalui kegiatan penghijauan, meningkatnya kesadaran dan motivasi mitra akan pentingnya konservasi sumber daya air melalui kegiatan penghijauan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM berupa penyuluhan dan pendampingan hukum mengenai konservasi sumber daya air ini dilaksanakan dengan menggunakan metode participatory action, didukung metode ceramah dan diskusi. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab.
Dengan metode ini, peserta menerima informasi secara dua arah, juga dilibatkan secara aktif dalam proses pemahaman tentang urgensi konservasi sumber daya air. Selanjutnya, dilakukan kegiatan pendampingan penghijauan dengan penyediaan bibit sekaligus penanaman bibit tanaman buah-buahan seperti alpukat, kelengkeng, nangka, dan lain-lain di lahan Desa Mandala Mekar. Keberhasilan program ini berkat kerjasama yang baik antara tim pengabdian Universitas Yarsi, Yayasan Yarsi, Kepala Desa, seluruh perangkat desa, terutama Ibu Sekretaris Desa Ating Sumarni SPD, serta masyarakat Desa Mandala Mekar, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bandung.